Waalaikumsalam, ini Mbak Yuni ya? Iya Mbak, saya sendiri, ada yang bisa dibantu? Oh bentar dulu, saya lagi lihat live YouTube-nya. Oke, Matiin dulu. matiin dulu. Dan ingat jangan pernah menyebut nama Satunya. siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Miss, aku mau tanya, aku kan di Taiwan. Nah, kan aku kan udah 12 tahun di Taiwan. Nah, aku kan nanti mau pulang. Nah, aku tuh pengen proses Hong Kong gitu. Kan dataku tuh beda, Miss. Bedanya? Itu nanti diubah lagi atau tidak ya? Umurku beda 8 tahun. Oke. Umurmu beda 8 tahun. Iya. Dulu kan kita tahun 2010 kan aku di Singapura. Terus? Ya namanya badanku kan gede, terus ya kayak ya pokoknya masuklah umur 21 dituain gitu. Dulu aku di Singapura itu dituainnya 8 tahun. Umurku 12 tahun, dituainnya 21 tahun gitu loh. Kalau pergi ke Hong Kong itu bermasalah nggak sih? Ya, kamu maunya dikembalikan di umurmu yang asli atau pinginnya umur yang nggak asli? Karena kamu pertama kali masuk Hong Kong nggak ada masalah sayang. Enggak, aku belum pernah ke Hong Kong. Makanya? Aku ke Singapura sama Taiwan. Makanya. Jadi tergantung ntar PT-nya itu bisanya tetap dengan paspormu yang lama atau dengan paspor baru. Paspor baru artinya adalah dengan datamu yang asli. Tak kasih nomornya PT aja langsung biar lebih paham dan detailnya. Paspor aku masih 10 tahun, Miss. Baru Gak ada masalah, kan kita lihat bagaimana kan yang bisa mengolah ini semua kan PT, Mbak. Oh, oke. Miss minta nomor PT-nya ya, Miss. Oke, siap. Tak kirimin sekarang ya, sayangnya. Pokoknya lope-lope lah. Lope-lope lah ya, aku padamu lah. Oke? Sambil kerja ini lihat YouTube-nya. Kamu orang mana sih? Indramayu. Indramayu, oke siap. Jadi tak kasih nomornya PT aja, kamu coba berbicara langsung dengannya. Oke, siap. Oke, Ci. Oke. Halo? Tuh, mati. Oke, ada yang nelpon lagi kok mati. Halo? Halo, selamat pagi, Mi. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Iya, Miss. Ini ya, saya tuh mau bercerita ya, Miss. Oke, tapi suaramu nggak dengar sayang. Agak keras dikit, jadi aku bisa dengar suaramu. Bentar loh. Gini ya, Miss, waktu hari... Sekarang suaranya jelas nggak? Jelas sih, tapi sedikit jelas. Ya, tapi nggak apa-apa, oke dah. Jadi seperti ini, Miss. Ceritanya, saya tuh waktu malam Kamis nge-hair dye rambut anaknya. Terus? Jadi sudah itu sekitar 10 menitan. Si anaknya tuh emang gak mau diem ya, emang sambil main boneka. Jadi saya tidak sengaja, dia tuh kayak mau berdiri, jadi si matanya tuh kedeket kena ke atas ubun-ubunnya gitu nih. Oh, kepanasan jadi anaknya? Ya, iya. Terus? Jadi dia tuh bilang panas gitu, sambil lari-lari dia ke kamar ibunya. Setelah itu ibunya nyamperin saya, kenapa, maaf Nyonya, saya bilang saya tidak sengaja. Kamu hampir menyakiti anak saya bisa laporkan kamu ke polisi, karena di sini di Hong Kong itu sangat ilegal legal gitu ya, Miss ya. Kalau menyakiti anak ya intinya gitulah ya, Miss ya, saya mau dilaporkan. Ya maaf ya, saya tidak sengaja. Terus dia tanya sama saya, Miss, dia tanya 3 kali kayak gini, kamu masih mau nggak kerja di sini, kamu masih suka nggak kerja di sini? Saya jawab ya masih, saya masih mau gitu ya, Miss. Cuma saya sangat tertekannya tuh, Miss, si anaknya itu kalau misalkan dijemput sekolah emang tidak mau gitu ya, saya bawakan tasnya. Pernah satu kali dia bilang ke ibunya bahwa saya itu tidak pernah mau membawakan tas dia, seperti itu, Miss. Jadi saya di sini bekerja itu tidak nyaman, Miss. Nah, saya besoknya tuh ditelepon agent, saya dikomplain agent, ya gitulah. Saya dinasehati, saya suruh
lebih hati-hati atau bagaimana kerjanya gitu. Nah gini ya Miss, saya itu pengen pulang aja ke Indonesia. Saya ingin notice bagaimana solusinya menurut Miss gitu. Kamu berapa lama di Hong Kong sayang? Aku baru mau 6 bulan sekarang baru mau habis potongan Miss. Pertanyaannya, yakin kamu pengen pulang? Yakin. Kok jadi yakin? Saya yakin. Kenapa kamu yakin pengen pulang? Jadi saya tuh emang pertama disuruh pulang juga sama suami karena ada sesuatu hal yang suami saya kan mau pergi merantau lagi, jadi si ibu saya itu sering pingsan, sering terjatuh. Jadi suami saya tuh khawatir ya Miss, khawatir ibu saya di rumah gitu karena anak yang paling besar saya tuh Miss. Gitu. Terus? Ya jadi maksudnya saya mau bertanya bagaimana cara notis itu bagaimana gitu yang benar gitu. Waduh, inilah. Kamu DPT berapa lama sayang? Aku di PT 7 bulan. 7 bulan plus 6 bulan, 1 tahun hidupmu sia-sia. Bener nggak? Kan sia-sia karena Iya. tidak ada hasilnya. Iya Miss. Sudah yakin pengen pulang? Sudah Miss, saya yakin. Berarti majikan baik pun sebenarnya tidak jadi masalah buat kamu. Kamu tetap ingin pulang kan? Kalaupun majikan baik. Iya. Iya Miss, saya tetap ingin pulang. Ya udah nggak apa-apa. Siapapun boleh pulang kok dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Contohnya seperti apa? Jika kamu ingin pergi hari ini juga, kamu harus bayar majikan 1 bulan gaji kamu. Tapi jika kamu memberikan notis pada majikan, bulan depan kamu pergi tapi tetap dapat gaji. Tapi ingat, majikan pastinya marah dengan apa yang kamu lakukan. Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Seandainya majikan tiap hari marah-marah sama dirimu. Tapi jika kamu punya uang dan bayar majikan, nggak ada masalah. Agent pun nggak boleh marah sama kamu. Iya. Saya sih mau notis aja niatnya Miss. Notis aja. Yakin kamu kuat? Iya. Yakin kamu kuat? Dengan ocehan dia nanti gitu. Ya kalau cuma ocehan aja nggak tahu Mbak. Kalau kamu difitnah, terus kamu akhirnya di penjara atau seperti apa? Kan kita nggak tahu nih. Majikan kalau sudah marah, mereka bisa melakukan apapun. Iya Miss. Jadi Ya, yang penting kamu udah makanya siap dengan konsekuensinya. Iya. Iya. Yang Miss, penting ya. nanti sampai rumah Indonesia jangan menyesal pingin datang ke sini lagi. Karena inilah yang akan membuat orang-orang Hong Kong itu marah. Sebenarnya kan bukan karena majikan kamu jahat atau tidak baik, tapi kan kamu tetap niat pingin pulang Indonesia, bener nggak? Iya. Nah, jadi tentang cerita hair dryer, majikan marah-marah, agent kurang baik, itu kan sebuah alasan saja. Dalam hatimu kan kamu pingin pulang, bener nggak sayang? Iya. Iya. Lah kalau sudah di Indonesia cukup uang, ngapain kamu ke Hong Kong 1 tahun buang-buang waktu? Bener nggak? Iya benar. Lah ngapain kamu ke Hong Kong sayang? Buat apa kamu ke Hong Kong? Ya saya kira tidak akan seperti ini kami. Tidak akan seperti ini maksudnya? Iya saya semenjak kejadian kemarin jadi saya tuh was-was aja tuh. Kan saya bilang Hong Kong stylenya kayak gitu. Tapi kan kamu tadi sudah saya tanya, seandainya majikan baik pun kamu kan tetap ingin pulang toh? Iya. Iya, berarti kan sebenarnya kamu di Indonesia tuh sudah nyaman. Kamu itu sudah punya uang. Suamimu merantau. Ngapain kamu ke Hong Kong? Apa yang kamu cari di Hong Kong, sayang? Ya tadinya saya ingin seperti orang lain yang Seperti orang lain tuh seperti apa? Contohnya? ya ingin sukses, ingin itu, ya pokoknya ingin apapun tercapai. Cuma mungkin kekuatan mental saya benar-benar belum bisa seperti orang lain tuh. Iya, karena jangan melihat orang lain sukses saja, lihat prosesnya sayang. Karena ya disinilah salahnya orang-orang bahwa melihat si Weni, melihat si Ade, melihat si Anggun, melihat si Putri, melihat si Eka, melihat si Yufi sukses. Kamu selalu bilang, oh saya pasti bisa.
Tapi kamu tidak tahu saat mereka menangis, saat mereka dihina, saat mereka dimaki, bahkan mereka diserampang karo sandal. Mereka nggak akan cerita tentang kisah-kisah mereka. Jadi yang mereka perlihatkan adalah kebahagiaan mereka di media sosial. Mereka nggak akan cerita kok air mata, nangis. Ya cuman di kontennya Miss Yuni aja yang banyak air matanya, banyak drama-dramanya, karena itu adalah kenyataan. Tapi di konten-kontennya Melody, Mbak Sri Kancil nggak ada air mata, cerita bahwa mereka itu dimaki-maki majikan, dituduh mencuri, dituduh mencubit anaknya, dituduh ini, mereka nggak akan cerita. Kenapa? Karena mereka pingin kuat. Karena mereka pingin tetangga melihat bahwa oh Mbak Munawaroh ke uripe penak, Mbak Bunga Berduri ku penak, Mbak Sumini ku penak, Mbak Ani ku penak. Padahal mereka menangis, sayang. Iya. Ya makanya kalau sudah keturunan sultan, kalau sudah kaya di kampung, jangan coba-coba ke luar negeri untuk uji nyali. Ya. Iya benar, Miss. Ya bukan maksud. Jadi gimana ya, Miss? Jadi Ngerti, nggak apa-apa. Intinya adalah iya. kamu sia-siakan waktumu 1 tahun keluar dari keluarga, tapi kamu pulang nggak bawa apa-apa. Ya, hanya orang-orang yang punya uang saja yang punya nyali untuk pulang. Kalau orang-orang sejenis saya yang nggak punya ini, suruh pulang membawa kegagalan, kita nggak akan pulang, Mbak. Iya, Miss. Iya, jadi kamu itu udah enak di Indonesia, di kampung, rumah sudah bagus, punya sepeda motor, punya mobil, punya tanah, lo ngapain kamu ke luar negeri? Bener nggak? Secara logika loh, makan aja nggak kurang-kurang, lo ngapain kamu ke luar negeri? Eman-eman. Jadi saya menurut misal seperti apa, terus bagaimana gitu Miss ke depannya? Ya nggak apa-apa, karena kan kamu bilang kamu tujuannya ke sini hanya pingin seperti teman-teman, bukan karena kamu pingin bayar utang, atau kamu pingin punya rumah, atau kamu harus bisa menyekolahkan anak tinggi, kan enggak sayang. Kamu semuanya sudah punya, kamu sudah memiliki. Jadi ya udah nggak apa-apa, pulang aja. Tapi saya yang takutkan itu, takut mereka tuh marah besar lagi ya Miss kalau saya mengajukan yang surat. Masalah marah itu kan resiko, sayang. Karena majikan buang uang banyak untuk ambil kamu loh. Hampir 40 juta untuk ngambil kamu. Nggak bercanda loh. Dan kamu seenaknya saja bilang nggak mau dan nggak suka, ya udah nggak apa-apa. Ya resiko dong kalau dimarahin sama orang. Iya, tapi itu si majikan cewekku tanya saya 3 kali. Kalau kamu sudah tidak suka, kamu bilang sama saya, seperti itu Miss. Lah iya, makanya ya kamu bilang aja loh, majikanmu sudah baik. Majikanmu baik loh, ngizinin kamu pulang loh. Ya udah pulang aja sayang. Kalau majikan lain saya kurang tahu. Ya udah nggak apa-apa, kalau nggak kuat ya pulang aja. Iya. Ya Miss. Ya udah nggak apa-apa sayang. Terima kasih. Aku dari kemarin, nggak apa-apa Miss, sayang. dari kemarin. Nanti kalau ada waktu aku telepon lagi ya Miss. Siap. Sekarang saya mau siapin bekal buat makan anak-anak di sini Miss. Siap. Terima kasih ya sayangnya. Iya Miss. Terima kasih waktunya Miss. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya katakan? Ndang senior komen kabeh kene. Tak umbai kabeh. Makanya buat teman-teman yang saat ini dari Indonesia, dengarkan saya ngomong. Kalau kalian di Indonesia sudah keturunan sultan, kalau kalian di Indonesia sudah punya mobil, kalau kalian di Indonesia sudah punya rumah, pendidikan anak sudah terpenuhi, uang sudah ada, makan saja tidak bingung. Jangan keluar negeri untuk uji nyali. Ya. Kalau kalian dari Indonesia sudah keturunan sultan, jangan pernah uji nyali. Ngesano konco-koncomu sing liyane itu sing cari rezeki bener-bener majikane gak percaya karena sudah dipermainkan oleh anak-anak sultan. Ya. Ini bukan karena majikan jahat loh. Ini nggak ada hubungannya dengan majikan jahat ya. Kalau majikan jahat, majikan nggak benar, kalian ngebrik nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena tekanan. Karena saya pernah dikritik oleh orang. Orang udah nggak kuat, ngapain dikuat-kuatkan?
Orang sudah nggak betah kerja di majikan, kenapa dikuat-kuatan? Karena Yuni nggak pernah jadi pembantu, makanya enak aja kalau ngomong. Bukan di situ konteksnya ya Mbak. Sampai telepon saya kan butuh penguatan. Lah giliran aku nguatne koncomu kok awakmu bengok-bengok. Jadi di sini saya ingin bilang sama teman-teman, jika kalian hanya lihat profil TKW pekerja migran yang ada di luar negeri, kalian akan kepencut. Mereka tidak pernah sadar dan tidak pernah tahu bahwa di luar negeri itu tekanannya pol. Saya ngelihat penjaga-penjaga toko yang ada di Indonesia, ada beberapa toko. Lungguh karo leyeh-leyeh dolanan HP delosor ndek mlesteran iki lho, Mbak. Coba kamu di Hong Kong. Di omeh majikan, ra sempat we lungguh. Di Korea, di Jepang, tekanan pekerjaan mereka itu sangat berat sekali, tapi seimbang mereka mendapatkan gaji yang sangat tinggi sekali. Jadi kalaupun kalian ada pengalaman di Indonesia, belum tentu kalian bisa mencapai pengalaman yang ada di luar negeri. Jadi hanya orang-orang yang hebat aja, orang-orang yang kuat aja bisa bertahan di negeri beton. Makanya jangan menyepelekan. Bener nggak? Jadi kalau kalian apa ya, sudah punya uang, jangan keluar negeri, buang-buang waktu. Apa sih mau goleki? Wong kowe ra golek duit di luar negeri. Kowe ben padha karo kancamu, padha piye? Ya ra iso nek kowe padha karo kanca-kancamu. Nggak bisa, kamu itu padha karo kancamu, nggak bisa. Kamu ya kamu, dia ya dia. Saya sampai jibek loh. Kenapa saya katakan sampai jibek seperti ini? Karena memang pada kenyataannya jangan buang-buang waktu, Mbak. Urip pisan mau buang waktunya. Piye toh? Eman-eman masa depannya anakmu mau tinggal setahun. Mari ngono awakmu gak kuat bertahan di negeri beton. Lah apa kowe ngerantau, Rek? Hah? Ngapain kamu merantau? Beda dengan motivasi orang-orang nggak punya seperti saya. Yang punya uang kan ibu saya, ayah saya. Yang punya tanah ini orang tua saya, ibu saya. Saya merantau ingin memiliki apa yang tidak pernah saya bisa milikin. Lele mengandalnya warisannya wong tua ya ke sapa-sapa iso. Tapi kan saya punya 3 saudara. Harta warisan harus dibagi menjadi 3. Loh bapakku soge, tapi kan donyaku dibagi 3. Lele aku duwe anak loro, donyaku tak bagi loro. Karena itu saya ngajarin anak-anak saya untuk mandiri. Karena kekayaan saya itu dibagi. Loh ya jangan sampai punya motivasi ingin sama dengan temennya, nggak kayak gitu, Rek. Motivasinya kamu itu pingin punya rumah. Mis aku sudah punya rumah, yo pingin duwe mobil. Mis aku wis duwe mobil. Yo wis ora usah di luar negeri. Mulai turu. Duh luar negeri ki soro wi. Luar negeri ki ra penak. Iya apa nah? Wong luar negeri ki nangis gak ono sing ngerombak. Kuwi lek keluargane api-api gak apa-apa. Kadang keluargane nggak jelas. Tidak semua, iya saya tahu tidak semua. Saya kan cerita yang tidak semua. Masih belum lagi ditipu laki-laki, ditipu suami itu ya apa itu? Boy, hidup itu nggak segampang cocote Yuni loh. Gak segampang cangkeme Yuni le ngoceh loh. Hidup ini perjuangan toh loh. Ayo rek sing jelas rek. Kowe ra di ruko, tuku ruko ya ora apa-apa, jek enak semangate. Lah di luar negeri ra enak semangat ya jangan keluar negeri. Wong luar negeri ki butuh semangat besar. Aku nesu ngene iki aja mau edit, engko mau edit mari ngono ketok aku bengok-bengoke tok. Jare ngelong-ngelokne wong. Ya. Kuwi ana warisan trauma barang kuwi. Jadi saya selalu ingin mengingatkan buat teman-teman, kalau kamu nggak punya nyali, jangan keluar negeri. Untuk hidup di Indonesia aja harus punya nyali loh. Nyali karo cangkeme tonggo. Saya itu beruntung sekali, tonggo saya itu semuanya baik. Loh bener. Tetangga-tetangga saya itu wongnya wapi-api kabeh.
Ora enek sing gediabus, gedebel ngene ora enek. Ora enek sing golongane partai rasan-rasan gak ono keluargaku. Keluargaku, tonggoku. Tonggoku padha rewepet kabeh, melencit kabeh isu-isu. Lah bagaimana dengan tetangga-tetangga kalian? Ya. Betal betul ya Mbak Anita iki mulai mau. Mbak Berkah barang iki. Amis aku tambah semangat mau marahi kalau jiwa anak perantauan dimanapun pasti betah Miss. Kalaupun kadang nangis tanpa alasan. Iya Mbak. Kadang-kadang kita itu nangis gak ada alasan, nangisnya itu gak ada. Duit ono, keluarga ya mari teleponan, bojo apik, majikan apik. Tapi tetap ada nelongsonya. Ini loh anak rantau. Anak rantau iki nelongso meneh oleh wis takbir ate riyo. Loh, lek gak banyu moto grodos-grodos ya. Karena mereka masih ingat waktu-waktu kecil di saat itu kalian masih bapak ibunya sehat. Bisa salaman mbek tonggo teparo wis padha gak ono wonge. Loh, jan jelas-jelas loh. Aku iki sampe kudu nangis iling-iling anak-anak perantau. Jadi anak rantau itu nyali kudu gak diuji meneh rek. Nyali wis dibanting, diglinding, dipenyet dadi Popeye ki lho sing dipenyet digencet balik meneh, digencet balik. Nah, wis ngono kuwi mental-mentale pejuang devisa yang di luar negeri itu. Karena itu saya selalu bilang simpan uangmu dengan baik. Manage uangmu dengan baik. Kenapa? Kue lek mulai biar ada simpenan. Sekarang ada apa itu yang namanya Yorpay. Yorpay punya program-program. Dicek. Habis itu kalian lihat. Kirim uang supaya lebih aman. Supaya biaya ongkos kirimnya lebih murah. Enggak ya Yorpay, karena Miss Yuni pakai Yorpay ya. Posisi saya ada di luar negeri. Saya pakai Yorpay itu kenapa? Ya karena saya bisa memanage uang saya. Jadi saya itu bisa memanage uang saya berapa yang bisa saya kirimkan, berapa yang saya tidak kirimkan. Jadi kenapa sih kelebihannya Yorpay itu apa? Kalau kalian punya m-banking tuh mungkin juga sama ya. Tapi kalau Yorpay itu kalian bisa tahu seperti apa manage-nya. Dikekno sopo, itu tulis kabeh dengan detail. Jadi jangan sampai keluarga yang memanage kita. Kayak mbaknya kemarin yang telepon, Mbak Siti itu yang telepon. Uang di pasrano kabeh ndek bojone. Akhirnya giliran ngasih orang tuanya bermasalah. Lah kalau kalian pakai Yorpay kan nggak perlu. Bener nggak? Loh saya mau ngasih ibu saya berapa, saya mau ngasih adik saya berapa. Tak kekno rekeningnya dhewe langsung. Jadi nggak ada yang bisa mempertanyakan di mana dan seperti apa dan bagaimana. Iya kan? Jadi keuangan kalian hanya dipegang lewat HP. Wes gak usah khawatir, gak usah susah, gak usah apa. Kan ini ada penontonnya 580 lebih, yang di Facebook ada 369. Like kalian belum download Yorpay karena saya bukan itu ya. Bukan ngajarin downloadnya ya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri dek. Yorpay registrasinya sulit Miss. Tak telepon Yorpay lo, golek ngomong Mbak Sari. Apa iya Mbak Sari? Anu registrasinya sulit. Tak teleponnya Yorpay lek ngono. Iki wong Yorpay nek ndi iki? Kangen riyo kumpul ada bapak ibu saudara lengkap betul. Semangat terus pejuang tanpa menyerah. Yorpay piye Miss carane buka aplikasi nih? Saya tak teleponnya wonge ya. Aku ki orang ngerti. Miss kalau orang NTB ndak ngerti bahasa Miss Yuni, cuman paham dikit-dikit. Oke, siap. Apa yang nggak kamu pahami? Maksud saya adalah bentar. Jadi buat teman-teman yang kalian pingin memanage keuangan kalian, ya dengan cara seperti itu. Nggak usah mikir tonggo guys, betul. Jadi memanage. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Natalia. Lia.
takutnya salah. Ini teman-teman pada komplain kenapa pakai Yorpay sulit untuk registrasi ya? Untuk registrasi yang di Hong Kong, Miss. Iya betul, ini soal pakai KTP juga, sedangkan KTP ku belum diperbarui, Miss. Nah, ini banyak yang komen nih, aku lagi live, semua mengatakan Yorpay sulit untuk registrasi. Sulit untuk registrasi karena 2 kali registrasinya, betul, Miss? Saya nggak tahu, mereka nggak ngomen sejauh itu. Cuman mereka bilang kesulitan untuk download Yorpay, itu aja, untuk registrasinya. Ini ada yang nanyain kapan Yorpay aktif di iPhone. Untuk Yorpay aktif di iPhone, ditunggu kabar secepatnya. Kemungkinan pada tahun 2025 sudah ada info update-nya nanti untuk yang di iOS.